Oke, siapa di sini tadi barusan yang sudah sarapan dulu? Berapa semuanya? Semua sarapan? Sama apa sarapannya? Nasi goreng. Nasi goreng sama apa nasi gorengnya? Nasi sama telur, sama sayur. Yang ini sosis. Ada sosis, ada ayam, sama bala-bala. Oh iya, nggak apa-apa ya. Sarapan dulu ya supaya belajarnya semangat. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ke materi, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Anak-anak, coba kalian lihat di depan sini. Ini kalian melihat apa? Ada apa? Robot. Sama? Coba itu gambar Google. Dari lambang Google ini, kalian kan sudah tidak asing lagi dengan Google ya. Nah, sekarang apakah kalian pernah berbicara atau berbicara dengan Google Assistant yang ada di handphone? Apakah kalian pernah? Coba, kalian mau apa sih? Hah? Untuk menjawab soal bisa. Google tolong bukakan atau beri penjelasan tentang materi IPA gitu ya. Kita di sini punya handphone? Punya. Sekarang menurut kalian bagaimana cara mereka tahu apa yang kamu minta? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya dia tahu? Karena ada yang ngasih tahu dia harus ngapain. Nah, karena dia ada yang ngasih tahu ya harus ngapain. Oh iya, dipinta. Oleh siapa dipintanya? Oleh manusia. Masa diri sendiri. Oleh manusia dipinta. Bagaimana cara kita agar bisa mengerjakan sesuatu dengan rapi dan tidak terlewat? Betul. Bikin dulu daftar yang harus dikerjakan. Hari ini bikin dulu daftar yang harus dikerjakannya apa. Nanti kalau sudah beres, checklist. Nah, jadi Ibu harapkan kalian setelah belajar tentang berpikir komputasional dari dasar coding dan kecerdasan artifisial, Ibu harapkan kamu itu mampu menjelaskan secara sederhana apa itu coding, ya, apa itu kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Terus mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang tiga hal bikin teknologi, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, yang pertama itu ada coding. Coba tahu nggak sih coding itu apa? Membuat pertunjukan atau Coding itu apa ya? membuat pertunjukan, membuat apa yang harus dilakukan. Oh iya. Jadi kalau bahasanya itu bahasa rahasia komputer kalau coding itu ya. Jadi pernah lihat robot atau kalian pernah lihat robot? Nah, di TV, di handphone. Terus apa kalian suka main game? Suka. Nah ini main game di komputer ya. Mereka bisa bergerak dan karena dia ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya?
pintar yang bisa kita berikan ke komputer. Otaknya ya, itu yang membuat komputer jadi bisa belajar seperti manusia. Jadi kayak bisa sendiri padahal itu dibuat oleh manusia. Kalau Google Assistant itu bisa ngerti apa yang kamu omongin. Nah, yang kamu omongin di aplikasi HP ya. Bisa tahu kalau itu wajah teman di foto kamu. Kan dengan cara kalau handphone kan ada yang kuncinya dengan wajah. Ada. Nah, itu kan bisa tahu. Sekarang sudah canggih ya. Nah, kamu tahu tidak ada robot pembersih? Ada ya. Nah, itu bisa tahu atau dia tahu ini ada kotoran. Ini enggak ada, dilewat. Kalau ada kotoran pasti langsung disapu. Nanti kalau sudah bersih, dia kembali ke tempatnya. Pernah kalian lihat kan ya? Nah, itu. Berpikir komputasional yaitu cara kita untuk memecahkan masalah dengan cerdas. Seperti bagaimana seorang ahli komputer itu berpikir, bukan hanya dia membuat komputer, tapi dia berpikir bagaimana dia bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari. Itu berpikir komputasional ya. Coding itu apa? Nah, bahasa rahasia komputer. Kalau A itu apa tadi? Kecerdasan artifisial, yaitu otak pintar ya. Otak pintar komputer. Kalau berpikir komputasional Memecahkan masalah. ya. Sekarang silakan yang mau memperagakan menjadi robot dan programmernya. Silakan yang mau yang kelompok 1 atau kelompok 2? Yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki silakan kamu ke depan. Nah, ya. Siapa yang mau jadi robotnya? Sweet. Silakan berita. Oke, untuk membuat robot atau benda menjadi pintar itu, kita perlu tahu bagaimana cara mereka yang untuk mempelajari tentang berpikir komputasional. Anak-anak, sekarang kalian nanti perhatikan ini di sini ada video proses pembuatan apa? Nanti ya, coba nanti kalian lihat terus bagaimana langkah-langkahnya apa dulu. Coba kalian amati video. Nanti ibu akan membagikan tugas kelompoknya ya. Sekarang coba lihat. Akan memberikan kertas kosong ya. Nanti kalian disisikan langkah-langkah membuat nasi goreng. Silakan kalian tulis. Bagaimana? Sudah? Yang kelompok sini sudah belum? Kalian presentasikan
Sosis. Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Ini cara pembuatan nasi goreng. Silakan yang ditanyakan. Ayo silakan. Kenapa? Kelompok 2, kenapa ada sedang hurufnya? Kenapa ada sedang huruf? Silakan. Oh maaf, saya salah menyebut, ternyata ada S. Terima kasih untuk setiap kelompok sudah mempresentasikan membuat langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, sekarang coba apakah kalian sama tidak membuat nasi goreng seperti itu? Nah, ada yang sama, ada yang biasa saja, gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat nasi goreng adalah tadi termasuk ke dalam apa? Coding, ya. Jadi membuat langkah-langkah yang terstruktur, gitu ya. Termasuk ke dalam coding, I-nya juga, terus berpikir komputasionalnya. Nah, sekarang Ibu di sini ada warna pola. Ada apa? Warna pola. Di situ ada warna apa saja? Nah, berarti kalau nanti di sininya jadi apa? Terus seterusnya. Nah, siapa yang mau mencoba? Ke depan satu-satu. Betul tidak? Kelompok itu? Dulu. Kunci dulu ikan atau kunci dulu? Menemukan pola yang sangat penting dalam memecahkan masalah, ya. Kemampuan pola ini nanti memprediksi nilai dan merencanakan solusi dengan lebih cerdas dan efisien, baik untuk manusia maupun juga untuk komputer nanti. Speaking dulu ya. Yuk. Oke, kalian masih ingat tentang permainan ABCD? Coba, silakan kita mulai. ABCD. Bermain. Sebenarnya. Maju. Mundur. Lagi. ABCD. Bermain. Sebaliknya. Siap ya, sebaliknya nih. Maju. Mundur. Tadi kalian sudah belajar tentang apa tadi yang barusan coding, kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Apa sih yang paling kalian suka pada pelajaran ini yang mana? Oh, membuat langkah-langkah nasi goreng. Kenapa? Karena itu terstruktur ya pembuatannya. Terus, sekarang apa yang menurut kalian paling sulit yang mana? Oh, tadi tidak jelas atau salah, pasti robotnya juga akan salah. Jadi kita harus apa? Perintahkan dengan baik. Jadi tadi kalau si programmer dan si robotnya, kalau programmernya menyuruhnya yang tidak benar atau tidak jelas, robot pasti akan oleh yang tidak benar. Ya. Bagaimana kalian akan menggunakan cara berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari? Tadi apa? Mengerjakan PR. Jadi kerjakan PR yang pertama, langkah-langkahnya apa kalau kita mau mengerjakan PR? Di rumah. Di rumah. Dibuka dulu bukunya, terus menjawab soal, terus dikerjakan. Setelah itu diperiksa lagi. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi coding itu apa? Memberikan arahan kepada robot apa yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi, jadi coding itu seperti membuat resep atau tadi langkah-langkah membuat apa? Nasi goreng yang sangat jelas dan diurutkan ya. Jadi komputer atau robot bisa melakukan sesuatu
belajar data. Sedangkan kalian kalau AI itu belajarnya dari data, sedangkan kalian belajarnya dari buku, ya, dari buku. Terus nanti kamu juga bisa membuka AI gitu ya. Sekarang yang terakhir Kak, apa? Berpikir komputasional itu apa? Dia rapi kerjanya terus bisa dilakukan. Oh, betul, hebat. Jadi bisa untuk memecahkan masalah dengan sistematis. Seperti komputer, kalau komputer itu masalah besarnya menjadi bagian yang kecil. Terus mencari pola atau kesamaan, menyederhanakan juga dan jelas secara berurutan untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk tugas selanjutnya nanti Ibu kalian isi soal, nanti Ibu kirim ke grup WA ya. Nanti coba kalian isi soalnya di sana. Nanti kalian kalau sudah selesai bisa laporkan ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau Untuk ngasih perintah kepada robot. Jadi alatnya untuk memerintah kepada si robot tadi ya. Jadi kalau gitu apa? Alat untuk ngasih perintah. Kalau kalau membuat komputer menjadi pintar. Kalau berpikir komputasional adalah untuk cara kita jadi pintar untuk memecahkan